selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski pemirsa. Dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 8 DPR RI menyetujui tambahan anggaran BNPB dan meminta BNPB untuk membuat pemetaan potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia mengingat Indonesia berada di kawasan rawan bencana. Dalam upaya peningkatan antisipasi bencana, Komisi 8 DPR RI meminta BNPB membuat pemetaan potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, anggaran BNPB juga perlu ditambah. Dalam rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, anggota Komisi 8 DPR RI Esti Wijayati meminta BNPB memperhatikan perubahan iklim, lingkungan hidup dan ketahanan bencana dalam menyusun rencana kerja. Esti juga mengusulkan agar BNPB menyusun pemetaan potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia berada dalam kawasan rawan bencana. Mestinya BNPB itu punya seperti blueprint atau apa ya, perencanaan yang bisa memetakan bagaimana potensi bencana. Kan ada potensi bencana alam dan non-alam. Nah yang non-alam ini kan sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin sudah bisa kita prediksi dengan situasi keadaan saat ini. Tadi saya belum menambahkan soal pemilu 2024. Pasti ada sesuatu hal yang tentu tidak kita harapkan, tetapi ketika pemetaan itu sudah diketahui potensi-potensi yang ada, bisa dilakukan terlebih dahulu penanggulangannya, pencegahannya. Memang banyak pembangunan kita yang secara tata ruang mungkin tidak sesuai, sehingga efek menimbulkan potensi untuk terjadinya bencana alam. Begitu, Mas. Lebih lanjut, Komisi 8 DPR RI menyetujui tambahan anggaran yang diajukan oleh BNPB dan berharap anggaran tersebut dapat dialokasikan sesuai dengan rencana kerja. Adit dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, di sini wilayah yang luas dan juga berbatasan dengan banyak negara tentunya membuat Indonesia rentan terhadap ancaman dari luar. Dan oleh karena itu, di sini Komisi 2 DPR RI mendorong peningkatan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan guna mendukung program-program penguatan batas wilayah negara. Komisi 2 DPR RI mendorong peningkatan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB yang mendukung program-program mereka dalam penguatan batas wilayah negara. Anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan mendorong penguatan BNPB, mengingat wilayah Indonesia yang luas dan berbatasan dengan banyak negara. Hal ini guna mengantisipasi ancaman dari luar yang masuk melalui perbatasan. Ongku melihat selama ini perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan sangat rendah. Masih banyak masyarakat miskin di kawasan perbatasan yang rentan diakuisisi oleh negara tetangga jika kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Waktu yang singkat karena dokumennya lumayan banyak. Cuman ya saya terus terang mengapresiasi apa yang sudah dicapai misalnya oleh Kemendagri dengan realisasi anggaran yang penyerapannya itu sampai 99%. Menurut saya itu cukup bagus ya. Meskipun tentunya secara lebih detail kita perlu lagi akan lihat lagi nanti di mana yang lebih baik, di mana yang perlu ditambah lagi gitu. Sekilas saya lihat tadi misalnya untuk anggaran di bidang perbatasan itu, Badan Pengelola Perbatasan itu kelihatannya sepertinya kalau dari pandangan sekilas ya, tapi itu masih perlu didalami, itu kelihatannya perlu ditambah karena kita perlu menjaga perbatasan kita ya. Ini yang menurut saya masih kurang mendapat perhatian yang cukup mestinya gitu ya. Nah, sedangkan untuk KPU dan sebagainya ya memang ini kan pelaksanaan KPU ini kan sudah berjalan. Ongku berharap dengan ditambahnya anggaran BNPB RI, maka sarana dan prasarana yang berada di perbatasan dapat ditingkatkan, sehingga dapat menjaga NKRI dari kejahatan-kejahatan lintas negara. Rahma dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Komisi 3 DPR RI menilai pembentukan Satgas TPPO penting untuk bisa mendeteksi sejak dini adanya potensi kejahatan.
Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09 pemirsa. Komisi 3 DPR RI meminta agar Satgas TPPO yang dibentuk bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal, bukan semata hanya menyelamatkan korban perdagangan orang, tetapi juga mendeteksi sejak dini potensi TPPO. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Oleh karenanya, Komisi 3 DPR RI menilai pembentukan Satgas TPPO penting untuk bisa mendeteksi sejak dini adanya potensi kejahatan tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI Yakobus Jaki Uli menyampaikan, dengan adanya berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang, Satgas TPPO seharusnya bisa mempelajari modus yang digunakan dalam mencari korban. Oleh karenanya, Jaki meminta agar Satgas TPPO yang dibentuk bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal, bukan semata hanya menyelamatkan korban perdagangan orang, tetapi juga mendeteksi sejak dini potensi TPPO. Cara bekerjanya sudah diatur dan sebagainya. Tapi saya kalau diminta pendapat mengenai Satgas TPPO ini, sebisanya Satgas TPPO ini melaksanakan tugasnya adalah lebih banyak untuk kita mendeteksi dan kita mencegah dari awal. Itu yang penting. Jangan sampai sudah kejadian baru kita bekerja untuk mengatasi seperti pemadam kebakaran. Ini yang saya maksud, supaya Satgas ini dapat bekerja secara efektif. Kalau bisa dicegah dari dalam, tentu ini lebih baik. Masa bangsa kita hanya menjadi pembantu rumah tangga terus bisa kehilangan nyawa di negeri orang? Di mana harga diri bangsa ini? Kita harus serius menanganinya, tidak bermain-main soal ini. Jadi kalau ada aparat yang terlibat sekalipun, diberi tindakan yang tegas. Bukannya sekedar pemecatan, kalau perlu sampai tindakan pidana. Lebih lanjut, Jaki meminta semua pihak memperkuat kerjasama agar pengawasan terhadap pengiriman PMI bisa ditingkatkan, sehingga potensi TPPO bisa dicegah secara maksimal. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Komisi 3 kita beralih ke Komisi 6 pemirsa, dan di sini Komisi 6 DPR RI meminta agar pagu indikatif Kementerian BUMN meningkatkan pada tahun anggaran 2024 dan lebih terukur. Tentunya hal ini dilakukan guna menunjang fungsi pengawasan sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Komisi 6 DPR RI meminta agar pagu indikatif Kementerian BUMN meningkat pada tahun anggaran 2024. Hal tersebut untuk menunjang fungsi pengawasan Kementerian BUMN terhadap perusahaan BUMN di Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menilai Kementerian BUMN membutuhkan anggaran yang besar untuk mengawasi dan mengelola seluruh perusahaan BUMN di Indonesia sebagai aset negara. Namun, pagu indikatif Kementerian BUMN masih terbilang sangat kecil untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini.
Pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar 255,6 miliar. Ini tentunya terlalu kecil. Pengawasan ini tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai dan alokasi usulan tambahan sebesar 50 miliar itu pun perlu masih penambahan. Oleh karena itu untuk tentunya Menteri BUMN melakukan bersih-bersih di kementeriannya dan juga di badan usaha milik negara. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyampaikan, arah kebijakan penyertaan modal negara Kementerian BUMN harus ditentukan secara terukur, agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemana arah dan kebijakannya? PMN ini untuk membayar hutang atau untuk melakukan peningkatan usaha? Ini kan harus dipastikan betul. Jangan sampai PMN dikucurkan, tapi benefitnya tidak ada gitu. Justru yang kita cari dari PMN bisa menghasilkan benefit. Tapi kalau di BUMN kan memang harus dikelola. Sehingga betul-betul berapapun, sekecil apapun uang yang dikeluarkan oleh negara harus memberikan nilai dan manfaat pada akhirnya untuk negara. Adila dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendorong Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI untuk mengimplementasikan program edukasi pemilu pada masyarakat, dan edukasi dan sosialisasi pemilu penting dilakukan guna meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi publik. Menuju tahun politik, edukasi dan sosialisasi mengenai pemilu diperlukan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi publik. Oleh karena itu, Komisi 1 DPR RI mendorong Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI untuk mengimplementasikan program edukasi pemilu pada masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyampaikan, TVRI dan RRI memiliki kesempatan untuk memberi edukasi pemilu ke masyarakat, terutama pada calon pemilih pemula melalui siaran televisi dan radio. Program siaran edukasi pemilu bertujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat dalam menghadapi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Tahun depan menjadi lebih penting menurut saya. Tahun depan adalah tahun politik ya. Jadi sebelum tahun depan tentu saja kita tahu bahwa tahapannya pemilu itu dimulai dari tanggal 28 November. Nah, sebaiknya sih memang program-programnya itu program edukasi untuk pemilih. Tadi RRI ada menyinggung soal itu. Tapi semuanya kita tidak berburuk sangka ya. Kita tetap positif thinking dan kemudian berharap bahwa mereka, RRI dan TVRI adalah tools atau alat untuk edukasi, entertainment begitu ya. Dan ini penting diberikan keleluasaan ke mereka untuk bergerak. Nah, oleh karena itu juga trust dari kita ini seharusnya memang bisa mereka kerjakan dengan program-programnya yang ditawarkan. Lebih lanjut, sosialisasi pemilu diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemahaman terkait demokrasi. Masyarakat diharapkan bisa menjadi pemilih cerdas dengan memahami visi, misi, dan program kerja calon, serta bijaksana dalam menerima informasi agar terhindar dari berita bohong atau hoax. Andini dan Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pelaksanaan pemilihan presiden atau Pilpres dan juga pemilihan legislatif atau Pileg ditetapkan pada 14 Februari 2024. Dan DPR RI berharap Komisi Pemilihan Umum melakukan persiapan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaan pemilu berjalan sukses dan juga demokratis. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat
pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, menjelang pelaksanaan pemilu 2024 nanti, DPR RI meminta KPU memperhatikan kualitas dan spesifikasi kotak suara serta alat pendukung pemilu lainnya. Dan di sini pemirsa, DPR RI meminta pemerintah menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan damai dan juga tenang. Serta meminta pemerintah memastikan informasi tentang pemilu yang diterima masyarakat adalah benar dan akurat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Pelaksanaan pemilu 2024 sudah semakin dekat. Untuk itu, DPR RI mendorong KPU untuk terus menggenjot persiapan pelaksanaan pemilu. Mulai dari menjalankan tahapan-tahapan pemilu hingga menyiapkan alat pendukung pemilu. KPU dipastikan akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilu 2024. Dengan meningkatkan kualitas bahan kotak suara menjadi lebih tebal dan kokoh. Untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti, kualitas dan spesifikasi kotak suara maupun alat pendukung pemilu lainnya harus benar-benar diperhatikan oleh KPU. Spesifikasi alat-alat yang digunakan saat pemungutan suara seperti kotak suara dan surat suara harus memperhatikan faktor efisiensi dan ketahanan terhadap kondisi cuaca maupun pengiriman atau pendistribusian. Kami Komisi 2 sudah melihat secara langsung bentuk-bentuk daripada kertas suara, begitu juga kotak suara. Memang KPU mengusulkan ada 3 model daripada kotak suara itu. Tetapi yang kita sepakati adalah pertama dari dalam unsur karton duplek. Karton duplek itu adalah karton yang berlapis, akumulasi dari berbagai macam hal yang karton itu tebal. Ini dimaksudkan adalah agar tidak kena hujan, kemudian juga bisa bertahan lama dan juga unsurnya adalah efisien dan efektif. Banyaknya beredar berita palsu atau hoax yang bertujuan mengganggu kedaulatan negara dan kedamaian serta kelancaran pelaksanaan pemilu harus menjadi perhatian serius. Merupakan tugas pemerintah untuk memberantas gangguan tersebut dan memastikan informasi tentang pemilu yang diterima masyarakat adalah benar dan akurat. Pemerintah harus menjamin penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung damai dan tenang. Dalam hal pemilu yang akan datang, kami banyak melihat, mendengar ya banyaknya isu-isu yang dilemparkan, termasuk di dalamnya ada hoax yang sangat-sangat meresahkan ya. Kita minta kepada semua lembaga, Kominfo, KPI, KIP, kemudian juga Dewan Pers ya, untuk ada sinergi yang benar-benar bekerja sama untuk mengawasi masalah ini. Padatnya agenda pemilu pada tahun 2024 nanti, mulai dari Pilpres, Pileg, dan Pilkada, mengharuskan adanya jaminan keamanan dan ketertiban, khususnya dari aparat kepolisian. Polri harus mampu melakukan deteksi dini dan menetralisir ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu kedamaian dan ketenangan pemilu. Untuk itu, DPR RI mendukung adanya peningkatan anggaran kepolisian untuk menjaga keamanan pemilu 2024. Kita tahun 2024 ini kan ada banyak agenda yang kemudian membutuhkan pengamanan ekstra dari Polri. Nah, saya kira ini tentu membutuhkan sumber daya yang begitu besar, terutama dari Polri dalam hal pengamanan sekaligus keamanannya, supaya ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena
karena kita tahu bahwa 2014, 2019 pemilu kita begitu luar biasa meninggalkan kesan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat terbelah. Nah, kita 2024 tidak mau itu terulang lagi. Dengan adanya jaminan dari pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu, masyarakat diharapkan bisa tenang dan fokus dalam memilih calon-calon sesuai hati nurani mereka. Seluruh institusi pemerintah harus bersinergi, jangan saling mengintervensi, apalagi saling melemahkan, karena pemerintah harus menjamin pelaksanaan pemilu tepat waktu dan tepat tujuan. Di sisi lain, KPU tidak boleh terpengaruh oleh isu-isu politik yang berkembang. KPU harus tetap melaksanakan tahapan-tahapan dan persiapan pemilu sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara dan juga menjadi salah satu ikon pariwisatanya. Dan selain itu, ternyata banyak keunikan dari danau ini yang dapat kita temukan. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09 pemirsa. Ya pemirsa, ketika kita berbicara tentang Danau Toba, hal utama tentunya yang menjadi bahan perbicaraan atau terbesit dalam pikiran adalah Sumatera Utara dan legenda Samosir yang menjadi salah satu legenda masyarakatnya. Dan selain itu terkenal akan legenda masyarakatnya, ternyata Danau Toba termasuk ke dalam danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan nggak itu aja, Dadi, banyak juga keunikan dan juga keistimewaan lainnya yang dapat kita jumpai dan seputar Danau Toba. Dan tanpa berlama-lama juga nih pemirsa, berikut informasi lengkapnya jalan-jalan ke Danau Toba dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini.
danau yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Ya, danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara ini menjadi salah satu ikon pariwisata yang terus dipromosikan pemerintah Indonesia. Wilayah Danau Toba yang subur membuat Danau Toba kaya dengan khasanah budaya. Suku Batak, salah satu suku terbesar di Indonesia, menjadi satu-satunya suku yang bermukim di sekitar Danau Toba. Kepercayaan dan budaya suku Batak memperkaya Danau Toba hingga ke kancah internasional. Tradisi yang kaya menjadikan suku Batak sangat menarik untuk dikenal dan dipelajari. Di Indonesia, suku Batak banyak dikenal karena banyak menelurkan advokat atau pengacara kondang di Indonesia. Tak ayal, saking luasnya danau air tawar ini, baru-baru ini Danau Toba dipilih menjadi lokasi ajang kejuaraan dunia perahu motor atau F1 Powerboat World Championship 2023. Di balik keindahannya, ternyata ada berbagai fakta menarik Danau Toba loh Sobat Intips. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa fakta unik tentang Danau Toba. Dilansir dari World Atlas, Danau Toba terbentuk dari letusan Gunung Toba sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu. Letusannya setara dengan 8,0 Volcanic Explosivity Index yang digambarkan sebagai letusan supervulkanologi. Letusan tersebut memuntahkan 1.000 km kubik material letusan dengan ketinggian letusan mencapai 50 km. Letusan ini mencapai ke lapisan toposfer dan stratosfer bumi hingga membuat bumi menjadi gelap dan mengubah iklim di dunia. Terdapat cerita rakyat yang cukup populer di kalangan masyarakat sekitar Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang pria bernama Toba yang sedang menangkap ikan di sungai. Ikan tersebut berubah menjadi perempuan cantik yang kemudian dinikahi oleh Toba. Namun, sang perempuan tersebut memberikan syarat kepada Toba sebelum menikahinya untuk tidak menceritakan kepada siapapun mengenai asal-usulnya. Kedalaman Danau Toba mencapai 500 meter lebih. Namun pemirsa, karena Danau Toba merupakan kawah yang terletak menjulang tinggi di atas pegunungan, muka air Danau Toba sudah berada di ketinggian 904 meter di atas permukaan laut. Diketahui bahwa di tengah Danau Toba terdapat pulau yang bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada di Kabupaten Samosir yang baru saja dimekarkan tahun 2003 bekas Kabupaten Toba Samosir. Mengutip dari indonesia.go.id, Pulau Samosir ini memiliki luas sekitar 63.000 hektar atau kurang lebih 640 km persegi. Perbedaan luasnya dengan Singapura tak terlampau jauh, sekitar 9 km persegi karena Singapura luasnya kurang lebih 72.150 hektar. Sebelum menjadi wilayah otonom tersendiri, Pulau Samosir masuk ke dalam Kabupaten Toba Samosir, namun dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Samosir. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, danau yang terletak di Sumatera Utara tersebut memiliki luas mencapai 112.790 hektar. Panjang danau berukuran sekitar 100 km dengan lebar sekitar 30 km. Selain itu, tingkat kedalamannya pun sekitar 505 meter atau 1.657 kaki. Selain menjadi danau terbesar di Indonesia, Danau Toba pun dinobatkan menjadi danau vulkanik paling besar di dunia. Itulah beberapa ulasan fakta menarik tentang Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO. Yuk Sobat Intips, berlibur ke Danau Toba! Dan di penghujung acara pemirsa, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 13 Juni 2023. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, pemirsa, rapat paripurna DPR RI tentunya di sini membahas tentang laporan hasil fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2023 sampai dengan 2028 dan juga persetujuan perpanjangan waktu pembahasan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, juga rancangan Undang-Undang Narkotika dan rancangan Undang-Undang MK.
Dan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya terkait piutang Istaka Karya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.